merupakan motor yang praktis, namun terlupakan, merupakan motor yang lincah, sudah ada dari tahun 1987. Ini adalah Suzuki Address. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kita langsung ke sejarahnya, karena ini menarik. Lahir sejak tahun 1987, namun sebelum itu, subscribe dulu channel Motomobi apabila Anda belum, berikut dengan tombol loncengnya, agar kami semua tim Motomobi berbahagia. Yes, ini adalah segmen Motomobi Used Bike, mengulas berbagai sepeda motor yang dulu pernah ada di Indonesia. Oke, ini adalah Suzuki Alamat. Suzuki Address. Ini mungkin fungsinya untuk nyari alamat. Sudah lahir di dunia sejak tahun 87, berbentuk skuter juga. 50cc 2 tak saja dulu. Dan dibuat untuk nyaman-nyamanan. Bisa bawa barang di bawah joknya juga. Ya, walaupun tidak muat helm, tapi setidaknya bisa masukin barang. Kemudian tahun 90 terlahirlah Suzuki Address V100 yang modelnya tidak jauh berbeda dengan Address tuanya. Tahun 1998 Suzuki Address versi V125. Nah, ini baru berubah. Bodinya terlihat membesar, bentuknya mirip-mirip dengan Kymco Jetmatic Trend tahun 2000-an. Ternyata Suzuki inovatif juga membuat skutik. Namun bentuknya selalu, sudahlah. Di tahun 2004 berubah lagi bentuknya menjadi versi V125. Skutik yang bukan gambot lagi, lebih kurus, namun tetap saja bisa bawa barang di bawah joknya. Dan Suzuki Address yang kami review ini adalah versi paling terakhir. Muncul tahun 2014 sampai dengan sekarang. Ya, Suzuki Address masih dijual hingga sekarang. Reviewnya akan dilanjutkan oleh Mamang-Mamang Used Car. Sekarang jadi Mamang-Mamang Used Bike. Silakan Mamang Icon. Suzuki Alamat. Ya, Suzuki Address. Nggak banyak yang tahu juga Suzuki Address. Dulu tuh Suzuki udah bikin kayak ginian di tahun 87. Yes, skuter-skuter juga. Tapi di tahun 2014 bentuknya seperti ini. Yang lain sudah LED dan segala macam. Yang ini masih halogen. Ya, dengan harga gitu ya, tahun 2016 seperti ini, di harga 9 juta, 10 juta, dapat apa aja? Yes, halogen. Halogen, batoknya besar, tapi bodinya kuat-kuat. Terus sennya berada di bawah kayak gini. Terus juga two-tone. Ini warnanya memang yang agak-agak limited edition lah. Dia pakai remote juga, jadi termasuk yang canggih. Cuman bentuknya dari depan itu seperti motor-motor yang sudah keluar di tahun 2004. Ingat Mio, bentuknya begini. Jadi kurang begitu menarik perhatian motoris di Indonesia. Walaupun dia juga memiliki beberapa kelebihan gitu ya. Nah, lihat. Ini udah pakai velg racing. Dia ring 14 dengan profil ban 80-90 di bagian depan, belakangnya 90-90 ring 14. Ini udah pada bening semua walaupun begini. Saya kenapa nggak LED gitu ya? Kalau masukin yang LED aja, walaupun bentuk batoknya tuh seperti burung apa ya? Yang gede gitu. Ya, tapi ini kalau dikasih LED gitu ya, ya udah nggak apa-apa lah. Udah banyak aftermarket yang menjual LED. Tapi sayangnya dia masih kelistrikannya tuh yang kalau digas itu masih beripet gitu, jadi nggak. Nih, udah rem cakram depan, satu piston, terus juga teleskopik biasa. Nah, nih di sampingnya, kelebihannya Address adalah dia mempunyai pijakan yang paling gede di kelasnya. Ini sepatu saya ukurannya tuh agak-agak oversize gitu ya. Itu enak banget di sini, lihat tuh, pas Mio, terus sama Beat, itu saya kakinya jadi keluar gini loh. Kalau ini pas banget di sini. Terus kalau Suzuki Address ini dikasih karet-karetan. Terus juga footstepnya juga karet, bukan besi yang biasa aja. Terus dia punya kompartemen yang banyak di sini. Botol bisa 2 di situ tuh, di kiri dan kanan. Sayangnya Address belum ada yang namanya colokan charger atau yang motor-motor sekarang udah punya. Padahal ini barunya masih ada, dijual sekarang dengan tipe Playful dan juga Predator. Tapi ya, kita carinya yang begini aja. Namanya juga used bike. Knalpotnya ada pembungkus supaya nggak kesengat gitu ya, gitu ya, nggak. Nah, mesin itu di tengah, jadi masih pendingin udara, 4 tak juga seperti motor-motor kebanyakan SOHC. Dia punya tenaga tuh sekitar 8,97 horsepower dan juga torsinya nggak gede-gede amat. CC-nya 113 cc, seperti kebanyakan Mio dan Beat gitu ya. Ini saingannya memang itu. di 110-an cc. Dan ini mengulangi lagi kesuksesan sebuah Suzuki Spin yang lebih banyak kompartemennya. Suzuki Spin itu udah minim
fiturnya, cuman mesinnya luar biasa kalau di spin. Ini ya oke lah di tengah-tengah. Jadi Suzuki gitu ya, di motornya, di mobilnya itu di tengah semua, nggak ada yang lebih-lebihi gitu. Kalau Yamaha tuh di bagian pengeremannya oke, performanya oke, di mesinnya juga oke gitu ya kalau secara grafik. Cuman kalau di Address itu lurus semua gitu, smooth ya. Terus belakang dia pakai single swing arm seperti ini bagian belakang. Nah, ini CVT-nya tuh di sebelah sini, filter udaranya sebelah sini, shockbreaker-nya di belakang yang biasa aja, single monoshock gitu ya dibilangnya ya. Terus di sini masih ada starter-starternya. Terus juga ini bagian belakang, nah ini tipe-tipenya agak-agak limited ya yang Address ini ya, karena ini di emboss gitu ya, warnanya tuh chrome, keren. Jadi nggak banyak orang yang tahu juga Suzuki Address itu adalah produk global. Jadi semua speknya sama kecuali beberapa fitur-fitur yang agak dibedakan untuk versi yang Asia. Karena yang di luaran sana itu lampu sennya berada di sini ya, terpisah. Dia jadi seperti pakai Suzuki GSX ya lampu sennya. Dan ininya semuanya merah, sedangkan versi yang Asia kita dapatnya yang menyatu seperti ini. Gitu, sebenarnya panjang seperti ini. Dan kalau yang versi luaran sana juga di sini disediakan tatakan box untuk box di bagian belakang atau rice cooker untuk bawa pepes tahu atau apa gitu buat botram gitu ya. Nah, ini juga belakangnya masih pakai tromol. Nah, ini kelebihannya lagi. Address ininya gede banget tuh. Gede banget, 20,6 liter untuk ruang bagasinya, dan tangkinya 5,2 liter, 5,2 liter untuk tangkinya. Jadi ini walaupun tangkinya gede, bagasinya tetap gede. Nih, nggak percaya ya? Ntar saya ambil dulu full face. Nah, ini adalah helm full face-nya. Masukin sini, apakah bisa? Berbisa. Muat nggak? Muat dong. Wow, dan nggak usah effort gitu. Di kelasnya ini adalah yang paling gede. Spacey juga kalah gede karena Spacey itu agak pas-pasan. Kalau nggak salah tuh beda sedikit 19, berapa gitu ya liter. Ini 20,6. Full face juga masuk, itu kelebihan Suzuki Address. Ya, tapi ada kelemahan. Nggak ada side stand switch. Itu nggak ada. Jadi ini walaupun motornya nyala, kalau digini ini juga tetap nyala, jadi bisa ngegorolong juga tuh motor. Oke, saya naik nih. Ada apa aja? Turunin. Nah, seat height-nya 755. Tapi ini lihat nih, masih napak dengan sempurna gini. Di sini ada lekukan buat paha kita, jadi kita tetap enak gitu. Tuh, empuk juga ya. Coba empuk ya. Enak lah. Kesenangan tombol-tombol kata Om Mobi ya. Kita bisa mencet tombol apa aja ya, sedikit. Sini tombol starter, sini tombol untuk lampu. Ini juga AHO ya, sudah automatic headlamp on ya, udah langsung otomatis. Sini untuk sein dipencet aja, dan sini klakson. Ya udah. Itu aja. Kiri kanan rem, tidak ada parking locknya di sini juga. Ada nih parking lock. Jadi kalau parkir kunci dia. Kan? Nah, Address yang ini tuh agak-agak spesial karena dia disediakan dengan remote seperti ini. Cuman sayang ya, udah nggak jalan ya. Tuh, ini bisa nih, ada alarmnya. Kalau Address yang ini, kuncinya itu seperti ini. Jadi mirip ini, di sini magnet, sini bisa ditutup. Tuh, bisa ditutup, bisa dibuka. Jadi aman. Aman dari apa namanya? Kunci T. Joknya tuh nggak sekeras dari Honda Beat yang tipis tapi tebal ke atas, jadi nusuk ke pantat gitu ya. Ini tuh lebar, paling lebar, terus tidak senyoy atau tidak sengeblesek dari Yamaha Mio. Ini adalah yang paling nyaman. Yaitu gara-gara mukanya seperti ini, jadi nggak laku. Padahal motornya tuh bagus gitu, materialnya juga kenceng-kenceng tuh, kuat-kuat gitu loh kalau Suzuki itu. Cuman ya itu, gara-gara mukanya. Kalau laki-laki ngeliat cewek tuh ngeliat mukanya dulu baru turun ke hati. Kalau ini nggak bisa, ini mukanya jelek tapi dia servisnya paling bagus. Ngomong apa sih? Kita cobain aja deh. Jalan nih, jalan.
Ho. Nah ini nggak ubahnya nyetir kayak Beat, kayak Mio yang ada di jalanan ya. Cuman kalau Address dia sedikit lebih smooth ya. Dari kedua motor lawan-lawannya, Address itu adalah yang paling smooth dikendarai. Kalau Beat itu di tengah-tengahnya, terus Mio yang paling kasar, tapi Address itu adalah yang paling smooth dan di paling nyaman. Yes, dia suspensinya empuk juga nih, handlingnya juga oke. Gampang banget dikendarai, enteng. 97 kilo beratnya. Nah ini speedonya juga paling jadul yang pernah ada. Dari semuanya ini adalah yang paling jadul. Cuman dia gampang banget dibacanya. Masih analog, terus juga indikatornya tuh jelas. Indikator bensinnya juga jelas, di bagian bawahnya gede-gede fontnya. Jadi gampang banget dibacanya. Cuman ngeliatnya tuh emang aneh. Motor-motor zaman sekarang itu kayak misalnya Beat, terus Mio, itu kan udah pada modern ya, klaster-klasternya terus jadi kecil-kecil, jadi digital. Ini batoknya tuh masih gede banget, dan di depan di sini ini ada lampunya. Cuman ini memang nyaman sih motornya. Empuk. Kalau masalah pengereman paling enak di Mio. Masalah tenaga paling enak di Honda. Address itu di tengah-tengahnya. Ya, dia cuma 9 horsepower. Kalau digas, ya cuma segitu-segitunya. Tenaganya memang Beat sih, paling enak ya, narik-nariknya, CVT-CVT-nya, responsifnya bagus, remnya juga nggak terlalu nggak terlalu pakem-pakem sepakem Mio, cuman dia berada di tengah-tengahnya juga remnya. Nah, senangnya di Suzuki Address gitu ya. Di Mio itu kadang-kadang si CVT-nya suka agak-agak ngederedek. Honda juga begitu. Address itu nggak terlalu kerasa, yes, derdeknya ada sedikit, cuma tidak separah kedua motor itu. CVT-nya paling halus yang pernah saya coba di motor-motor kecil. Nah ini juga saya seneng decknya tuh lebar sekali. Ini decknya lebar ini sepatu saya itu 46 ukurannya, cuman ini masih luas banget ini. Iya, decknya ini gampang, terus napak dengan sempurna. Enak banget. Joknya itu tidak seempuk Mio, tidak sekeras dari Beat, terus juga nggak pelit joknya, dia agak tebel, makanya agak empuk dia. Cuman tidak setipis dari Beat ya. Beat tuh paling tipis banget, dan kalau didudukin tuh ngempos, hampir kena ke rangka-rangkanya, jadi agak sakit. Kalau ini enggak, ini nyaman. Power delivery-nya juga smooth. Tuh, bisa diajak. Cuman dia nggak bisa diajak beset-besetan. Dia bermain di torsi atau di RPM tinggi nih, Suzuki Address. Ya, tapi kalau untuk di kota-kota, nyelip-nyelipan, di kemacetan, ini masih cukup aman. Enak suspensinya. Terutama yang belakang. Yang belakang tuh empuk banget. Yang depan dia mirip-mirip kayak Beat ya. Cuman yang belakang empuk. Tapi sayangnya, ini Suzuki Address agak-agak ceper. Jadi kalau dikasih penumpang itu agak gesrot bagian belakangnya. Oh iya, satu lagi, kelebihan Suzuki Address, dia bisa menempuh perjalanan lebih panjang daripada motor-motor sekelasnya karena tangkinya itu gede banget, 5,2 liter. Tangki segede gitu masih muat helm yang gede juga, full face seperti ini itu bisa muat. Overall mengenai Suzuki Address, merupakan motor skutik yang all-rounder, praktis, gesit, dan bisa bawa barang banyak di bawah joknya. Ya, merupakan yang terbesar di kelas Matic 110cc. Namun sayangnya seiring perkembangan zaman akhirnya harus mengalah ke Yamaha Frigo yang lebih besar. Tapi tidak apa-apa, Suzuki Address masih jadi pelopor bagasi terluas di kelasnya. Mesinnya punya karakter smooth dan suspensi empuk. Namun di sisi pengereman masih kurang menggigit dibandingkan dengan motor lain. Spare partnya lumayan banyak dan perawatannya relatif murah. Namun bentuknya ya sudah jadi motor kuno. Urusan desain menjadi kekurangan dari motor ini. Tapi apabila Anda tidak masalah dengan desainnya, motor ini bisa jadi pilihan untuk Anda yang suka durabilitas, kepraktisan, dan kenyamanan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat di video ini sayangnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.